على محمد أفضل من بالتقى حقا. صل على محمد يا ربي صل على محمد المصطفى الصديق المصدق. يا ربي صل على محمد من بالصخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج عطفة جيرة العالمين. يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله. اللهم صل على محمد. يا رفيع الشأن والدرج يا أهيل أهل بيت الموس أهل بيت المصطفى تمرهم أمان الآن دفاع الذكر سبله بالآن يميزني مثل ما قد جاء
رسول الله سلام عليك عفتي جيرتان رب فارفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم رب فارفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول الله 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 ودرجي عطفتيه اللهم صل على محمد يا أهيل الجود اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه الحمد لله والشكر على جميع نعم الله. Hadirin ikhwanul muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum beranjak kepada pembacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih yang dinanti-nanti, yang kita tunggu, guru kita semua Al-Allamah Profesor Dr. Abu Yaki Haji Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi MA hafizahullah ta'ala wa mata'anallah bituli hayati. Beliau sudah ada di depan kita. InsyaAllah beliau akan memaparkan hikmah, nasihat serta ilmu kepada kita semua. Dengan kehadirannya, dengan apa yang disampaikan oleh beliau, semoga menjadikan keberkahan teruntuk kita semua yang hadir saat ini, dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang beliau sampaikan, dan kelak nanti di hari akhir harapan kita bisa berkumpul di tempat ini bukan hanya sebatas di dunia saja. Kelak nanti di hari akhir kita semoga diperkumpulkan dengan kumpulan-kumpulan orang-orang soleh. Terlebih harapan kita semoga Allah memberikan rizki kepada kita semua. Kita bisa dikumpulkan di bawah naungannya, benderanya Sayyidul Wujud Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau menyampaikan nasihat, kami undang kepada seluruh jamaah ikhwanul muslimin wal muslimat, baik laki-laki ataupun wanita yang tidak berhalangan, untuk bisa memasuki di dalam masjid, dikarenakan hal masih banyak tempat-tempat yang kosong. Kepada para panitia ataupun banser bisa membantu untuk mengarahkan kepada para jamaah yang masih di luar agar bisa memasuki ke dalam masjid, guna insyaallah kita secara seksama akan mendengarkan nasihat, hikmah serta ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita semua. Hadirin ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum nanti beranjak kepada pembacaan maulid serta marhabah, kita haturkan terlebih dahulu agar mempersingkat waktu. Al-waqt wal mahal fa'alaihi yatafaddal mazkura. Kita sampaikan kepada Abu Yaki Haji Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi MA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu wa sallama ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin, wa khatamin nabiyyin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Para jamaah yang mulia dan segenap muslimin muslimat umat junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, yang semuanya sungguh beruntung dan sungguh berbahagia dengan hujan anugerah dari Allah yang luar biasa kepada kita umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak Allah berikan kepada makhluk Allah lainnya, juga kepada umat para nabi, para rasul terdahulu, walaupun sama-sama muslim, walaupun sama-sama mukmin. Maka kita mau tidak mau dituntut harus lebih bersyukur ketimbang makhluk Allah lainnya, bahkan ketimbang umat para rasul terdahulu yang beriman, yang ahli takwa. Kenapa dituntut seperti itu? Karena anugerah yang Allah berikan kepada umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih besar, lebih istimewa, lebih banyak, lebih mulia, lebih baik ketimbang anugerah yang Allah berikan kepada umat para rasul terdahulu dalam berbagai hal. Dalam berbagai hal, kalau disebutkan semuanya tidak akan mungkin cukup pembahasannya 1, 2, 3 pertemuan, tidak mungkin. Ini perlu puluhan kali pertemuan dengan waktu yang panjang. Allah berbicara tentang hebatnya anugerah yang Allah anugerahkan kepada umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua yang menjadi alasan pokok. Satu, apa yang menjadi alasan pokok? Yang menjadi alasan pokok adalah umat ini adalah umat satu-satunya makhluk Allah, Nabi Allah, Rasul Allah yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dimuliakan oleh Allah. Jadi merembet kepada berbagai hal. Kan? Itu masalahnya satu. Ya, pada akhirnya Rasulullah SAW, tidak ada umur makhluk yang teristimewa kecuali umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada gerak-gerik makhluk kelahiran, tidak ada kelahiran yang teristimewa kecuali kelahirannya Kangjeng Nabi Muhammad. Masya Allah. Tidak ada dakwah yang teristimewa, ta'lim, tabligh, amar ma'ruf nahi munkar, terkecuali apa yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Masya Allah, tidak ada keilmuan yang paling luas kecuali keilmuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ketakwaan yang paling terbaik, paling unggul kecuali ketakwaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ma'rifat, pengetahuan makhluk kepada Allah yang paling tahu kepada Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara apapun yang berkaitan dengan baginda Kangjeng Nabi Muhammad SAW, segalanya teristimewa. Coba kira-kira berapa kali, puluhan kali atau ratusan kali muhadharah berbicara tentang ini, ya, dengan banyak dalil-dalil Quran, banyak dalil-dalil juga, ya, hadis, sunnah. Bahkan juga dalil-dalilnya dari kitab-kitab samawi yang terdahulu, yang Allah Ta'ala beritakan kepada para rasul terdahulu dalam kitab-kitabnya. Allah, 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 Allah. Kalau satu saja, ya, kita ambil, dan ini tidak akan tuntas ini. Apa? Bahwa umat ini, ya, umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat ini mendapatkan jaminan dari Allah, beberapa jaminan, di antaranya la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan kompak berjamaah dalam kesesatan. Satu aja. Masya Allah, ini jaminan dari Allah atas lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada umat para rasul manapun dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam yang punya jaminan ini, nggak ada. Dari 313 rasul, semuanya punya umat masing-masing, ya. Tidak ada yang punya jaminan ini dari Allah kecuali hanya umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di umat Nabi Muhammad ada yang salah, ya, tapi yang benarnya banyak. Walaupun ada yang tersesat, kan, tapi yang haknya banyak, ahlul haknya banyak, kan? Masya Allah, ya. Allah, Allah, Allah. Kemungkaran apapun tidak akan dibiarkan oleh saudaranya muslim. Pasti bakal ada yang beramar ma'ruf nahi munkar. Tidak akan dibiarkan. Kesesatan apapun tidak akan dibiarkan terus melebar, akhirnya menjadi sesat keseluruhannya. Tidak. Nanti bakal muncul, ya, sebahagiannya dari umat Islam yang meluruskan, karena sudah ada janji Allah bahwa umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW tidak akan sesat secara kompak berjamaah semuanya. Masya Allah, Masya Allah. Allah, 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 Allah. Ini artinya angin segar bagi kita umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya kabar gembira bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sampai hari kiamat, siapapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ingin mencari kebenaran pasti akan nemu. Ya, pasti akan nemu.
Walaupun di kalangan umat ini ada yang salah, tapi pasti akan nemu kebenaran. Berbeda dengan umat Rasul lain, tidak ada jaminan dari Allah, dan ternyata terbukti terjadilah kesesatan berjamaah. Ya, satu kali ada yang salah, nggak ada yang ngomen, lalu menuding bahwa Nabi Isa alaihissalatu wassalam adalah Tuhan, adalah anak Tuhan. Semuanya jadi respon, semuanya jadi setuju. Akhirnya itu menjadi keyakinan. Bayangkan coba, kan? Gak ada seorang pun yang ngomen. Padahal itu akidah tuh. Dimana akidah itu kalau ada cacat, itu bisa menghancurkan semua amal. Seluruh amal soleh hancur, seluruh kebaikan hancur, tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena akidah itu adalah pondasi. Kalau pondasinya udah rusak, maka seluruh bangunan ambruk, kan? Bangunan akan ambruk semuanya. Seluruh amal solehnya jadi sia-sia. Ini yang diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Allah. Mereka menyangka bahwa segala amal ibadah mereka dan kebaikan mereka akan diterima oleh Allah. Lah, tidak. Kenapa? Karena sudah rusak akidahnya. Ada lagi seperti Yahudi yang akidahnya apa? Memunculkan akidah baru bahwa Nabi Uzair alaihissalam adalah putranya Allah. Akhirnya semuanya ngikut kepada pendapat satu orang tadinya. Semuanya ngikut, semuanya kompak pada kesesatannya, kompak pada kemusyrikannya. Ada lagi dalam syariat, contoh syariat saum Ramadan itu sebetulnya syariat para rasul terdahulu juga. Makanya oleh Allah diisyaratkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Adakah saum Ramadan dulu? Ada, dari dulu juga. Kenapa sekarang menghilang? Kompak menghilangnya. Ya, lenyap di telan bumi. Seolah di mereka tidak pernah mengenal saum Ramadan. Nah, tapi kita kan dikasih tahu oleh Allah bahwa saum Ramadan itu sudah diwajibkan kepada mereka. Apalagi contoh syariat haji. Seluruh nabi dan seluruh rasul semuanya berhaji. Jadi Makkah itu dari zaman Nabi Adam alaihissalam sudah menjadi tempat ziarah. Seluruh nabi, seluruh rasul dan umatnya. Jadi setahun sekali, ya itu minimal ada saatnya mengunjungi Ka'bah, karena Ka'bah itu dari zaman Nabi Adam sudah dikenal. Dari zaman Nabi Adam, ya Nabi Adam 40 kali berhaji. Tuh kan? Coba. Tapi adakah sekarang umat, ya, para rasul yang lain yang melakukan haji? Tidak ada. Hilang dalam syariat, hilang. Banyak syariat yang hilang di telan bumi. Ada yang diharamkan. Di zaman para rasul terdahulu babi itu diharamkan. Ya. Sekarang di kalangan mereka itu menjadi makanan biasa. Yang haram menjadi halal. Padahal kalau dilihat dalam kitab sucinya pasti akan menemukan itu adalah haram. Kan?
Tuh, satu kali salah berjamaah semua salah, nggak ada yang ngomen. Beda dengan umat Islam. Kalau ada yang keliru, gitu kan? Ini pasti ada yang ngomen tuh. Ya, pasti ada yang ngomen. Yang bener aja ada yang ngomen kok. Apalagi yang keliru, ya kan? Ya, Masya Allah. Allah. Makanya tidak bisa disebut salah di kalangan umat Islam ini. Banyak bermunadharah, banyak diskusi, gak disebut salah. Seperti halnya suami istri, sering Buya gambarkan, kalau suami istri di situ ada pertengkaran, tidak bisa disebut itu rumah tangga yang salah, enggak. Boleh jadi justru dengan cara seperti itulah itu jauh lebih baik ketimbang yang tidak ada percekcokan. Kenapa? Karena percekcokan itu kan seringnya terjadi itu dikarenakan imma salah seorang melakukan penyimpangan, wa imma kedua-duanya yang menyimpang. Percekcokan itu sebetulnya proses untuk memperbaiki. Sekali deui, percekcokan teh naon cenah? Proses untuk memperbaiki. Coba ayeuna ibu-ibu butuh beas, butuh keur susu, butuh duit, ai salaki nonggeng we. Gapleh we gitu kan. Coba nguseup we gitu kan. Tidak peduli. Ya, anak butuh makanan, butuh pakaian, istrinya nggak peduli. Akhirnya istrinya berangkat ke pasar, mawa boboko, mawa karung, naon dagang sayuran ke ditu ke pasar. Padahal membiayai istri kewajiban siapa? Membiayai anak kewajiban siapa? Itu kan kewajiban bapaknya. Kenapa sekarang jadi terbalik? Jadi banyak wanita yang bekerja, laki-laki anu ngahep-hep di imah. Ya. Kenapa begitu? Kenapa? Ini apa ya? Ini harus dikomen ini. Harus dikomen ini penyimpangan ini. Ya, bukan berarti wanita salah kalau mencari duit, bukan, justru kemuliaan ada di wanita, keburukan, kehinaan ada di laki-laki. Ini masalahnya. Kenapa wanita bekerja cari duit, kan? Coba kalau ibu-ibu disenangkan oleh suami, dipenuhi segala keinginan oleh suami, kepentingan dalam hidup dipenuhi, anak juga dipenuhi. Kira-kira mau nggak memawa boboko ke pasar? Tuh, dengekeun ku sia. Ya kan ngomong ka lalaki ya. Ya lalaki unggul ya. Ya. Itu kan? Gitu. Nah, jadi kalau terjadi percekcokan, kadang-kadang percekcokan melihat salah seorang dia tidak menjalankan kewajibannya ya dengan sesama. Kadang-kadang yang jadi cekcok juga dia salah seorang tidak menjalankan kewajibannya kepada Tuhannya. Kan suka kesel tuh. Kalau melihat teman hidup kan waktunya sholat nggak mau sholat, gitu kan? Kan itu nggak jadi kesel juga. Yang lain puasa, ini nggak puasa. Ya, orang yang soleh bukan orang yang diem, cicing weh, gitu kan? Diantep musim munkar, gak diantep. Wah ini mah soleh. Cara lain begitu mulai soleh. Jelema pego itu mah. Lain jelema soleh. Jelema soleh mah lain gitu. Kadang-kadang komen, gitu kan? Ya. Lalu ini yang dikomen gak terima, akhirnya jadi cekcok tuh kan. Kan gitu kan? Akhirnya jadi cekcok. Makanya tidak bisa disebut percekcokan itu adalah kejelekan dalam rumah tangga, tidak juga. Kadang-kadang itu merupakan proses apa? Proses untuk proses perbaikan itu. Ya.
Hatta sampai cerainya, bahwa perceraian itu tidak semuanya jelek. Boleh jadi perceraian itu jauh lebih baik ketimbang dia berumah tangga sama teman hidup yang itu. Tetap itu semuanya proses perbaikan itu, ya. Allah. Begitulah umat Islam. Kalau ada yang mengatakan, wah umat Islam mah hantem we cenah rame dordar. Rame debat umat Islam itu dengan umat Islam rame. Ingat bahwa munadharah dalam Islam itu justru adalah proses perbaikan itu. Kenapa? Karena ada jaminan dari Allah. Umat Islam ini tidak akan sesat secara berjamaah. Jadi kalau ada yang sesat pasti ada yang komen. Dan pasti kesananya kalau tidak terima, kesananya apa? Ya debat, ya diskusi, ya munadharah, itu pasti akan terjadi. Pahami oleh kita semuanya. Beda dengan umat-umat lain. Kalau sudah sesat, bisa sesat berjamaah semuanya. Akhirnya diem semuanya. Kelihatannya adem ayem, tapi adem ayemnya dalam keadaan tersesat semuanya. Mana yang lebih bagus? Antara adem ayem semuanya tersesat, atau cekcok demi apa? Meraih. Nah, itu kan. Demi mencari kebenaran, demi menegakkan kebenaran. Nah, Allah. Ini harus disyukuri oleh kita semuanya. Ya, harus disyukuri. Allah. Ada lagi. Ya. Ini kalau dibahas yang ini aja panjang, ya. La tajzami'u ala ummati ala dhalalah, ini panjang. Ada lagi bahwa umat Islam itu tidak akan dia tidak akan bingung mencari jalan kebenaran. Kenapa? Karena ada jaminan juga dari Allah Ta'ala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara jaminannya? Di antara jaminannya adalah, ya, di antara jaminannya ini, ya, di antara jaminannya bahwa Allah Ta'ala mengabadikan Al-Quran, menjaga Al-Quran daripada dirubah-rubah oleh tangan-tangan makhluk siapapun itu. Nah, Al-Quran ini dijaga oleh Allah Ta'ala. Nah, selain Al-Quran, Allah Ta'ala pun juga terus menghadirkan sunnah Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kan, yang terekam, ya, oleh para ulama-ulama. Ingat, yang dikasih kekuatan oleh Allah Ta'ala, daya hafalnya luar biasa. Ulama-ulama yang terpercaya akhlaknya, sehingga ini tidak mungkin khianat, tidak mungkin berdusta, tidak mungkin menipu. Ulama-ulama yang siqah dari zaman Rasulullah SAW, yaitu para sahabat, sampai masa kita. Banyak ulama-ulama yang terpercaya. Ini dihadirkan oleh Allah. Sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap segar sampai sekarang. Coba cari sunnah Rasul yang lain. Sunnah Nabi Musa, coba cari. Kira-kira di siapa adanya? Sunnah Nabi Isa, coba cari. Kira-kira di siapa adanya? Tapi sunnah Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu, Masya Allah, dari sisi bagaimana hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan sesama makhluk, di situ ada sunnah Nabi lengkap. Dan lalu, dan anugerah lagi apa? Bahwa perawi ini terpercaya, kecerdasannya terpercaya, keamanahannya terpercaya,
kebenarannya terpercaya, kejujurannya terpercaya. Ingat, kemampuannya juga di dalam meneliti kandungan Quran dan Sunnah, di dalam menemukan, kan, apa yang dikehendaki, yang dimaksud dari Quran dan Sunnah tersebut, dikasih kemampuan oleh Allah. Beliau adalah ulama-ulama yang terpercaya. Itu di setiap masa dihadirkan oleh Allah. Setiap masa dihadirkan oleh Allah. Bayangkan coba, ya. Dan kita tidak akan menemukan di umat para rasul yang lain, nggak akan. Hanya ada di umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis itu hukumnya menjadi beberapa bagian. Ada yang sahih, mutawatir. Ini kan hasil penelitian para ahli. Lalu memutuskan para ahli, nah ini sahih mutawatir, nah ini sahih saja tapi tidak mutawatir, nah ini hasan, di bawah sahih, di atas dhaif, nah ini dhaif. Nah, itu menjadi kelas-kelas hadis itu hukumnya. Kenapa jadi kelas-kelas? Adalah hasil penelitian para ahli yang terpercaya, ulama-ulama yang terpercaya di bidang itu. Nah, adakah di umat yang lain, ya, yang seperti, ya, di umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW? Kita tidak akan menemukan. Tidak akan menemukan, hanya ada di umat Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi kalau mau mencari kebenaran itu, ini masih terang benderang. Dari Qur'annya masih utuh, hadisnya masih utuh, ulamanya juga banyak yang terpercaya. Kita tinggal cari ulama yang terpercaya. Masih ada. Walaupun ada yang tidak terpercaya, tapi banyak yang terpercaya. Karena jaminan Allah tadi, la tajtami'u 'ala dhalalah. Lalu ada lagi yang Allah anugerahkan kepada umat ini, apa? Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kaidah bagi hamba-hambanya yang mencari kebenaran, yang tadi Buya katakan fa'alaikum bisawadil a'dham. Kalian harus memegang teguh kepada kelompok yang terbanyak. Kan enteng ini bagi orang awam. Ketika orang awam kebingungan, saya harus ngikuti mana? Lihat aja mana yang terbanyak, lihat. Yang terbanyak sedunia ini, kan? Bukan sekampung kamu. Bukan, tapi yang terbanyak sedunia ini. Lihat ulama-ulamanya bagaimana fatwanya yang terbanyak. Lihat. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menyimpan kebenaran yang lebih terjamin itu, yang lebih terjamin. Artinya kalau dipresentasikan, ya, kebenaran itu di atas 50% adanya di kelompok yang terbanyak. Kalau ada pemikiran kita, ya mungkin saja kebenaran ada di kelompok yang paling sedikit, ya kan? Kemungkinan tentu namanya kemungkinan, bisa saja namanya kemungkinan, tapi lebih mungkin yang mana? Lebih mungkin yang sedikit apa lebih mungkin yang banyak? Yang benar itu. Nah, ini lebih mungkin yang banyak. Ke atas ente. Nah, ini anugerah dari Allah, harus disyukuri oleh semua umat Islam. Melebihi syukurnya umat para rasul terdahulu, ya kan? Alhamdulillah. Ada lagi, ya. Ini semuanya berdasarkan ayat Quran, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang harus disyukuri, apa? Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa aku tidak takut kalian musyrik. Coba. Aku tidak takut kalian musyrik. Yang aku takutkan adalah ketika dunia ini dilimpah ruahkan kepada kalian, lalu kalian berlomba-lomba mengejar dunia tersebut, sehingga Allah mencelakakan kalian, kan? Seperti mana Allah mencelakakan kaum-kaum sebelum kalian dulu.
Karena apa? Ya karena dunia. Kan? Karena dunia, saking memaksakan diri, pingin makanan enak, pingin baju yang bagus, pingin itu, akhirnya ada Bang Emok sabat, ada Bang Ojol sabat, gitu kan? Akhirnya kebingungan dia, akhirnya celaka dia, gitu kan? Akhirnya sertifikat gadein, ya akhirnya hilang rumahnya. Kadang-kadang ini sertifikat mertua digadein lagi. Allah. Sertifikat orang lain. Ada lagi yang menggadaikan sertifikat, di situ ada masjidnya, ada pesantrennya. Ini orangnya tidak jujur. Ada juga yang jujur tapi tidak mampu bayarin. Nah, ya tetap aja pihak bank menyitanya. Masjid disita, pesantren disita. Allah. Itu sebetulnya gara-gara apa? Gara-gara ini urusannya urusan dunia ini gara-garanya. Ya, urusan dunia gara-garanya. Ya. Ingat. Urusan gimana? Pingin lebih. Kalau pingin hidup yang sederhana, pasti dikasih rezeki oleh Allah. Pasti dikasih rezeki oleh Allah. Keluar dari rumah, ya, ayo niatkan cari rezeki, pasti akan ketemu. Ingat, yang jadi masalah itu ketika pingin apa? Pingin lebih. Ini pingin lebih lalu tidak terukur. Kalau pingin lebihnya terukur, monggo silakan. Ini tidak terukur, akhirnya kaidah-kaidah ya, yang harus diikuti nggak diikuti, dilabrak. Nah, ini terjadi. Akhirnya minjem ke sana, minjem ke sini. Nah, jadi rawoi ku hutang. Kaditu kadieu. Ya. Allah. Tatangga kabeh diinjeuman. Dulur kabeh diinjeuman. Geus puguh duit indung bapak nama beak. Mitoha oge geus bingung. Aduh, ini terjadi. Kadang terjadi di suaminya, kadang terjadi di istrinya, kadang terjadi di dua-duanya. Kadang terjadi dengan anak-anaknya sama. Ya, jadi berjamaah stres semuanya. Keluarga stressing jadinya. Allah. Ya, ingat janji Allah. Lihat binatang aja kau dikasih rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Pasti dikasih rezeki. Ya, cuma kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala harus kasab. Nanti Allah kasih rizki, tapi bukan karena kasab kita, bukan. Karena seringkali rizki datang tanpa kita kasab. Ya. Fahami oleh kita semuanya. Allah. Udah. Balik kepada yang tadi, jaminan dari Allah bagi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa tadi? Ya. Apa? Tidak akan musyrik. Ingat, umat ini tidak akan musyrik. Makanya Buya sering memberikan nasihat kepada ada sebagian dari saudara-saudara kita, ya, yang mereka dikit-dikit menuding musyrik, dikit-dikit nuding musyrik kepada saudaranya. Yang tawasul disebut musyrik, tukang ziarah ke kuburan musyrik, yang minta tolong kepada selain Allah musyrik katanya. Padahal biasa minta tolong ke indung nage osok, ke pamajikan osok, tapi jadi disebut musyrik cenah gitu kan. Nah, ini sekarang ini terjadi sekarang. Ya. Khawatir. Nah, kalau kekhawatiran saudara kita musyrik bagus, tapi kekhawatiran yang harus terukur. Ya.
Itu silahkan. Kalau dalam dakwah, ayo jelaskan tauhid, jelaskan akidah yang sahihah, ya, supaya umat ini memahami mana hakikat, mana syariat, mana sebab wasilah itu. Kalau sudah bisa memisahkan hakikat adalah Allah, kan, selain hakikat adalah hanya wasilah saja, sudah aman. Biarkan. Mau minta tolong sama siapapun gak khawatir. Kenapa? Akidahnya udah bener, kan? Akidahnya udah bener. Nah, ini menjadi masalah bukan itu sekarang. Menghukumi musyrik kepada sesama muslim, ya, dikarenakan melakukan atau punya pemikiran, ya, yang menurut mereka itu adalah musyrik, padahal pada hakikatnya itu tidak musyrik. Kenapa mereka menuding itu adalah musyrik? Karena kebodohan mereka sendiri, karena kesalahan dalam pemahaman mereka sendiri. Nah, ini yang lebih berbahaya. Ini lebih berbahaya. Padahal Nabi kita sudah menceritakan dulu, ya, aku tidak takut kalian musyrik. Inilah akhafu alaikum an tusyriku. Tidak takut musyrik. Yang dikhawatirkan justru apa? Ketika dunia dilimpah ruahkan. Nah, ini isyarat dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW bahwa di akhir zaman ini dunia akan dilimpah ruahkan. Ini isyarat ini. Ya, ini isyarat. Dunia akan dilimpah ruahkan. Orang-orang akan terus ngejar-ngejar dunia sehingga lupa akhirat, lupa pengajian, lupa sholawatan, gitu kan? Lupa baca Quran, lupa wirid, puasa ditinggalkan. Kenapa? Karena mencari dunia. Mereka mendapatkan dunia yang melimpah, tapi agama hilang, ibadah menghilang, ketakwaan menghilang. Ini justru yang dikhawatirkan, bukan masalah musyriknya, ya. Yang dikhawatirkan itu celaka dikarenakan dunia, baik itu duit maupun itu jabatan. Ingat, akhirnya hari-harinya yang difikirkan urusan duit, jabatan, duit, jabatan, duit, jabatan itu. Yang diobrolkan urusan itu aja, ya. Tidak pernah keluar dari lisannya tentang keagungan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang didengar oleh telinganya hanya itu aja, tidak pernah masuk ke dalam telinganya tentang keagungan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Allah, 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 Allah. Ada lagi. Ya. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala khusus kepada umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada lagi. Allah, 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 Allah. Apa? Umat ini oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diperintahkan menjadi mujtahid semua. Ingat, yang diperintahkan menjadi mujtahid itu yang dikasih kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siap menjadi mujtahid. Kebanyakannya umat ini apa? Muqallid, taklid. Masya Allah. Dan mujtahid-mujtahidnya oleh Allah dihadirkan dari zaman para sahabat, lalu zaman tabi'in sudah Allah hadirkan mujtahid. Maka bagi umat yang lainnya, kalau tidak sampai kepada martabat mujtahid,
ingin mencari kebenaran, ingin masuk surga, pokoknya dengar saja fatwa mujtahid, ikuti, sudah selesai. Enak kan? Enak kan? Enak, tinggal begitu. Tinggal begitu saja, tinggal begitu. Ya. Makanya kalau ada percekcokan di antara pendapat-pendapat di kalangan umat Islam, ingat, lihat itu para mujtahid saja, gampang kita mah. Lihat para mujtahid. Makanya waktu ya kemarin ribut-ribut masalah nasab, kan, yang membatalkan nasab, kan. Kalau Buya enteng saja, kenapa susah-susah? Kan kita punya panutan para ulama, kan kita mah bukan mujtahid. Ini yang membatalkannya juga bukan mujtahid. Coba, ahli nasabnya juga bukan, bayangkan. Mujtahid juga dalam ilmu agama bukan. Catat, ini yang membatalkan mujtahid juga bukan. Kan? Di dalam ilmu nasab, di dalam ilmu agama juga bukan mujtahid. Disebut ulama belum, tidak bisa disebut kategori yang thiqah, yang terpercaya, enggak. Apakah ini ahli hadis? Jauh. Apakah ini ahli tafsir? Jauh. Oh, ini sudah bisa ngarang kitab. Buya tahu karangannya dengan bahasa Arab, banyak salah loh. Ya. Jangan dulu bedah nasab orang, itu kitab kamu aja dulu banyak, kitab kamu saja banyak salah tuh. Baik dalam ilmu balaghah, dalam ilmu qawaid Arabiyah, itu kan. Nah, ini kan bisa ketahuan. Lalu dalam akhlak juga kelihatan. Dalam cara berpikir juga kelihatan. Kan? Nah, bagaimana bagi kita umat Islam? Saya harus percaya kemana? Apakah Balawi ini memang keturunan Nabi ataukah bukan? Karena ada yang membatalkan. Gampang bagi kita mah, karena kita mah bukan mujtahid. Apa? Muqallid, yang taklid. Lihat saja para ulama sedunia, adakah yang membatalkan nasab Alawi? Cek sedunia ini, bukan di Indonesia saja, tapi sedunia. Adakah yang membatalkan nasab Alawi? Dari zaman dulu, kalau diumpamanya dituding oleh mereka, ini dari mulai Al Habib Sakran umpamanya yang memulai menetapkan nasab ini umpamanya, di zaman itu aja, di zaman Habib As-Sakran, Habib Ali As-Sakran, apakah ada ulama yang membatalkan? Ya, di mana masa itu adalah ulama-ulama mujtahid sangat banyak. Pernah dengar nggak ada yang membatalkan? Ya? Dari mulai abad yang awal katanya, abad keempat, adakah di abad keempat yang membatalkan, abad kelima dan sebagainya? Lah, gak ada yang membatalkan. Bahkan para ulama-ulama sedunia, guru-gurunya banyak dari habaib kok. Malah ulama Nusantara juga mengakuinya kok, menghargainya. Bahkan para ulama-ulama itu banyak yang kelasnya kelas wali-wali Allah, yang punya karomah, yang punya ilmu kasyaf. Coba bayangkan. Nah, sekarang kita mau taklid kemana? Karena kita mah sama-sama muqallid. Coba mau taklid ke para ulama yang tidak membatalkan, kan? Yang mengakui, atau mau ikut kepada segelintir mujtahid? Bukan. Dalam ilmu nasab? Bukan. Dalam ilmu agama? Bukan. Coba, ini punya ilmu karomah enggak? Jauhan, jauhan. Ilmu mukasyafah, kalau mukasyafah mungkin. Itu pasti lah kan. Kalau ilmu mukasyafah mah wah, jauhan. Jauhan. Nah, sekarang kita kan tinggal gitu, lihat cabang. Ini para ulama sedunia. Ini si dia.
Kita adalah orang yang taklid, ya kan? Mau percaya kemana, mau manut kemana, udah aja begitu. Kan gampang kita mah. Jelas ente? Lihat lagi, adakah ahli nasab yang tarafnya internasional yang membatalkan nasab Ba'alawi? Enggak ada lagi. Semuanya menetapkan lagi. Ahli nasabnya bayangkan sedunia. Ini ahli nasab? Bukan, kan? Coba bayangkan. Makanya bagi umat Islam enggak usah repot-repot, gitu aja kok repot gitu. Dari awal Buya katakan. Dari awal Buya katakan, ya. Ini hal yang gampang. Gampang. Oh, lihat dulu nih bukunya ini. Dapat dia ini bukan. Saya mah enggak perlu lihat buku itu, enggak perlu. Kenapa? Sudah terlalu terang salahnya. Ya, sudah terlalu terang kesalahannya itu kan. Mau menyalahkan para ulama sedunia, mau menyalahkan para ahli nasab sedunia, bayangkan dia sendiri yang benar. Udah kelihatan. Terang sekali apanya? Salahnya terang benderang itu salahnya. Ini hati-hati itu. Ya, hati-hati. Masya Allah. Allah. Makanya dia waktu sengaja diundang untuk debat nggak mau datang. Kenapa? Ya sudah merasa tahu diri itu kan. Saya kalau ke sana, waduh, berbahaya ya, bisa mati kutu tuh. Nah, hati-hati nih, hati-hati. Makanya Buya sebarkan ya, ada PDF apa? Ya, keabsahan Ba'alawi. Itu 566 halaman. Ya, 566 halaman. Manuskrip-manuskripnya di berbagai negara ada. Bayangkan, yang asli ada, yang merujuk kepada Imam Ubaidillah. Kan? Dari berbagai negara, sengaja ada tim yang sengaja datang ke Irak, sengaja datang ke Yordan, datang ke negara ini dan coba cek semuanya, sama semuanya ada. Kan? Yang disebut dituding tidak ada itu ada semuanya, ada. Ya, kitab sejaman di abad ke-5 ada, 5, 6, 7, 8 ada semuanya. Allah. Tapi kan mereka sebetulnya bukan murni mau meneliti nasab Ba'alawi, bukan. Itu adalah boneka. Itu adalah robot. Ya, Buya katakan itu adalah apa? Robot, boneka, itu boneka. Makanya percuma. Ya, percuma. Memang sengaja digantungkan. Nggak mau datang, digantungkan sengaja. Nanti nantang lagi dari kejauhan, sok jeung urang lah sok. Kayak di mana deket-deketan lompat gitu ya. Sok, nanti begitu aja. Begitu, kan? Kenapa? Memang tujuannya begitu, untuk mengadu domba, memecah belah umat. Kita harus ngerti. Bagi umat Islam gampang, gak usah cari buku itu, cari buku ini. Percaya nggak kepada Syekh Nawawi? Percaya nggak kepada Syekh Holi Bangkalan Madura? Percaya, udah. Kalau percaya mah udah. Syekh Nawawi aja percaya kok. Lalu kita mau percaya sama siapa? Mau taklid kepada mujtahid? Kan ini bukan mujtahid. Masa kita taklid kepada muqallid lagi? Kalau taklid harus kepada mujtahid. Kalau taklid kepada muqallid lagi, yang taklid lagi kepada yang lain, sama dengan bermakmum kepada makmum. Hukumnya bermakmum kepada makmum tidak sah. Coba kalau kita ada di saf yang kedua, saf yang pertama bermakmum ke imam yang di depan, saf yang kedua bermakmum kepada makmum yang di depannya, sah nggak sholatnya yang di belakang? Ya tidak sah.
Makanya gampang. Ini orang ini nih yang membatalkan mujtahid bukan dalam ilmu nasab? Oh bukan. Ini orang ini mujtahid bukan dalam ilmu agama? Oh bukan. Betul kan? Lalu saya harus taklid kepada siapa? Kalau saya harus milih. Kalau saya harus milih, jadi saya harus kepada siapa? Kan tidak mungkin. Kalau ini mujtahid, baru saya bisa milih. Mungkin saya ikut yang ini, mungkin saya ikut yang ini. Ini kan bukan mujtahid. Mana mungkin saya taklid kepada ini, karena ini bukan mujtahid. Dia juga muqallid. Buktinya apa? Buktinya dia mengambil dalilnya dari dalil-dalil ulama-ulama Wahabi. Copy paste dari ulama-ulama Wahabi. Karena tidak ada di muka bumi ini ahli sunnah wal jamaah semuanya, nggak ada yang membatalkan nasab alawi, semuanya mengakuinya, kecuali nanti ulama Wahabi yang membatalkan. Ngambil dari Google, dari Mbah Google, itu ada itu ya. Allah eces jelas. Oh, itu di PDF itu sudah terang benderang, jawabannya terang benderang. Nah, sebetulnya gak ada masalah dalam masalah ini. Makanya Buya tidak pernah menyikapi polemik nasab. Buya tidak mengatakan polemik nasab, tidak mengatakan Buya ini adalah permasalahan dalam nasab. Tidak. Ini mah permasalahan di orang-orang yang membatalkan nasab. Catat. Bukan permasalahan dalam nasab, tapi permasalahan di orang-orang yang membatalkan nasab alawi. Ini masalahnya di mereka. Nggak ada polemik nasab. Dari dulu juga biasa-biasa aja, adem ayem aja. Manuskripnya udah lengkap. Coba kan? Para ulama semuanya juga mengakui, ahli nasab kelas internasional mengakui. Lalu ada polemik apa coba? Sekarang dipolemikan. Ya yang mempolemikan itulah yang bermasalah, orangnya yang bermasalah. Jadi bukan polemik nasab alawi ya, hati ya. Itu hanya polemik ente itu. Lu yang berpolemik, lu itu. Oh, ini masalah nasab. Nasab siapa yang bermasalah? Nasab alawi. Bukan, yang bermasalah adalah hati ente. Yang bermasalah otak ente itu bermasalah. Yang bermasalah kelakuan ente, yang bermasalah ucapan ente, yang bermasalah tulisan ente, niat ente yang bermasalah. Bukan nasab alawi yang bermasalah. Sorry ya. Nah gitu. Memang iya. Makanya Buya mah enteng-enteng saja. Enteng-enteng saja kan? Kepada umat tinggal begitu. Karena kalau umat disuruh meneliti nasab, ngeleg umat mah heng kena ge mal bener maneh jak aya bahan eureun ka pasar euy, pamajikan teu kaparaban kena henteu mikiran eta. Jangan yang awam, jangan meneliti, ikut-ikutan meneliti nasab, jangan. Yang awam mah jangan, itu mah bukan kelas orang awam. Bukan kelas orang awam. Ingat. Kelas orang awam mah gampang, lihatlah para ulama, sudah begitu aja, kan? Beres. Kalau para ulama mengakui nasab alawi, sudah keilmuan tidak akan ada yang melebihi ulama, segitulah. Ya. Kurang mah manut ka para ulama karena diperintah oleh Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli ilmu kalau kalian tidak tahu. Tanyalah ahli ilmu. Ahli ilmu itu siapa? Para ulama. Para ulama sudah terang benderang sedunia, baik ulama nasab maupun ulama di dalam ilmu agama. Semuanya gak ada yang membatalkan. Wis beres. Nggak ada permasalahan.
Kalau ada yang mengatakan ini ada polemik nasab, bukan polemik nasab tapi polemik apa? Kelakuan ente sendiri, polemik hati ente sendiri, polemik niat ente sendiri, polemik. Nah, itu yang berpolemik. You understand? Are you the best crazy? Nah, ini adalah anugerah dari Allah. Sehingga ketika ada fitnah seperti ini, ya kan? Bagi umat Islam tidak susah. Kenapa? Karena punya rujukan. Siapa? Diadakannya dan dihadirkannya oleh Allah al-ulama usiqat, ulama-ulama yang terpercaya. Wajib kita bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, gitu kan? Engkau telah menghadirkan ulama-ulamamu yang terpercaya sehingga kami tidak kebingungan tatkala ada fitnah seperti ini, dan boleh jadi muncul fitnah-fitnah seperti ini. Kami tinggal melihat siapa? Para ulama-ulama yang terpercaya. Nah, ada lagi anugerah yang harus disyukuri melebihi yang lain. Waktuna anu mah cukup. Geus heula. Sakitu heula karena Buya sekarang ditunggu di Cimaung. Bisi dihakan Maung Dila teuing di dieu. Ya, tah kitu. Dan jangan lupa kepada masyarakat Soreang semuanya bahwa insya Allah pada hari Ahad sekarang jam 7 pagi sampai jam 10 acara Maulid Akbar di Makom Apa. Ya, tadinya Buya dari jam 10 sampai duhur, tapi ada undangan di pengersana almarhum Mama Ajengan Amin Kopo Elok. Nah, dituker sama Buya. Jadi di Kopo Elok dari jam 10 sampai duhur. Untuk di Makom Apa khusus Buya adalah dari pagi jam 7 sampai jam 10-an kan ya, jam 7 sampai jam 10-an. Nanti setelah jam 10 nanti akan diteruskan kemungkinan oleh Akang ya, insyaallah. Nah gitu. Dan jangan lupa tanggal 6 Oktober ya, hari Ahad pagi sampai duhur Maulid Akbar di Simpang ya, kompakeun sadayana ya. Semoga panjang umur semuanya. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim wa radha'an jami'al qarabat tabi'in. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaik bi habibikal Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa akramul khalqi ladaik. Antu salli wa tusallimu barika ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa alaina wa ahli wa azwajina muslimin ma'ahu sallallahu alaihi wasallam. Wa antu atiyana ma sa'alna wa antastajib lana du'ana. Istajib lana du'ana ya Allah. Istajib lana du'ana. Istajib lana du'ana. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.